Shalom saudara, kita kembali mengikuti ABAM, ini masuk episode 868. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Andris, Bapak Pendeta Dr. Andris yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak. Baik Pak, pertanyaan dari perempuan 43 tahun menikah di Jawa. Saya pernah keguguran dan diberi anak setelah 7 tahun menikah. Setelah anak saya lahir 11 tahun yang lalu, suami saya tidak mau tidur dan berhubungan badan dengan saya. Katanya takut saya hamil lagi. Saya pernah berpikir untuk bercerai sudah berulang kali. Sampai pernah terpikir untuk bunuh diri karena saya stres dan depresi. Itu terjadi saat saya belum bertemu channel YouTube ABAM. Saya sudah mendengar ABAM hampir 2 tahun. Dan itu mengubah persepsi dan pemikiran saya tentang kehidupan yang memang tragis. Berarti sudah 11 tahun saya tidak melakukan hubungan suami istri dengan suami saya, dan anak saya disuruh tidur dengan saya terus supaya tidak ada kesempatan kita untuk berdua. Dia tetap baik, melakukan semuanya seperti biasa. Dia juga melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang singer di gereja. Saya sekarang sudah sampai fase pasrah, tidak peduli, tidak punya rasa. Karena kalau saya coba bertanya pasti ribut. Saya tahu dia pernah berselingkuh berulang kali sejak awal menikah, lewat chat di handphone, foto liburan bersama dengan orang lain, dan chat-chat di malam hari. Ya, seperti itulah yang saya hadapi. Untuk saat ini saya tidak tahu dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain atau tidak. Karena hubungan kami tetap tidak seperti suami istri pada umumnya. Yang saya tanyakan, umur saya 43 tahun, seperti sudah tidak punya suami. Apakah saya akan terus jablay alias tidak pernah dihampiri suami saya sampai akhir hidup saya, atau saya berpisah saja? Mohon bantuannya Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suamimu itu pasti sakit jiwanya. Ya. Kalau sampai tidak menyentuh kamu selama 11 tahun ini, pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang keliru. Ya. Tetapi ada satu kalimat bijaksana di kalangan orang Jawa. Kalimatnya mendem jero mikul dhuwur. Ini orang Surabaya ya? Orang apa ini? Iya Pak, dari Jawa Pak. Jawa ya. Orang Jawa ya. Mendem jero mikul dhuwur. Artinya pikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya. Gak usah anakmu sampai tahu bahwa keadaanmu seperti ini. Jangan mengupayakan cerai walaupun kamu jablay, jarang dibelai gitu maksudnya. Biar Tuhan yang membelai kamu. Oke? Dan kalau kamu cerai, itu anakmu kehilangan ayah. Dan kamu belum tentu bisa cari nafkah demi anak. Tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Kamu tunggu waktunya. Bagaimana Tuhan akan membuat dia bertekuk lutut di bawah kakimu. Asli. Benar, kau buktikan itu. Ya, sekarang yang penting kamu sendiri jangan sampai melakukan ketidaksetiaan, jangan sampai kamu selingkuh karena suamimu tidak pernah menyentuh kamu. Puji Tuhan, kamu mengikuti suara kebenaran, ini memberi kekuatan untuk kamu. Saya tambahkan bukan hanya ABAM ya, tapi doa pagi, mendengarkan semua pemberitaan firman di Truth ID, kamu akan menjadi kuat. Ya, kamu akan jadi kuat. Jalani terus hidup ini. Yang penting satu hari bisa dilewati, satu hari bisa dilewati. Oke. Selamat berjuang. Kami mendampingi Anda. Teruskan. Selanjutnya laki-laki 50 tahun menikah di Surabaya. Shalom Pak Eras, saya sudah 1,5 tahun berjemaat di GSKI Rehoboth Surabaya. Sebelumnya saya tinggal di Flores Pak. Saya mendengar suara kebenaran dari tahun 2015, waktu itu masih GBI Rehoboth. Awal-awal saya mendengar suara kebenaran, sangat kecanduan. Semua khotbah Pak Eras di YouTube saya dengarkan. Tapi tidak serta-merta merubah karakter saya. Melalui perjalanan panjang, masalah yang datang bertubi-tubi. Akhir-akhir ini saya baru lebih menghayati ajaran Pak Eras. Mungkin Tuhan melihat umur saya yang waktunya tinggal sedikit, jadi harus ngebut berjuangnya. Jadi diberi masalah. Benar kata Pak Eras, masalah itu nutrisi jiwa dan berkat abadi. Kalau tidak ada masalah,
Tuhan hanya jadi fantasi bagi saya. Sekarang saya benar-benar mengalami tuntunan Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Eras yang telah diutus Tuhan untuk menyelamatkan karakter saya. Saya senang sekali sekarang Pak Eras mengunjungi Surabaya minimal sebulan sekali. Kemarin acara Natal GSKI Surabaya tanggal 14 Desember, ketika Pak Eras mau jalan, pulang Bapak memeluk saya dan mengatakan, I love you. I love you. Saya sangat terharu Pak, sampai saya meneteskan air mata. Saya membayangkan kalau nanti dipeluk oleh Tuhan Yesus, betapa bahagianya. Hal ini yang membuat saya makin bersemangat untuk hidup kudus dan berkenan. Suatu saat nanti kalau saya ke Jakarta, saya ingin menemui Pak Eras untuk ngobrol. Sampai di sini dulu ya Pak. Kasihan Pak Andris yang membacakannya kepanjangan. Sampai ketemu lagi Pak GBU. Hebat ya. Ini tidak kebetulan ya. Saya jadi ingat waktu saya jalan di lorong itu, saya bisa pas beliau duduk kalau nggak salah di baris di pinggiran atau nomor 2 dari pinggiran. Saya peluk. Memang Tuhan seringkali adakan hal-hal di luar perkiraan kita dan Ia membutuhkan itu. Iya. Penderitaan, kesulitan, tantangan, tekanan itu memproses kita menjadi sempurna. Ya, selamat untuk berkat kekal yang Tuhan berikan melalui masalah-masalah yang Anda yakini, yang kita yakini, nutrisi jiwa berkat abadi. We love you. God bless you. Selanjutnya perempuan 21 tahun belum menikah di Solo. Shalom Om Erastus, saya baru 1 minggu ini rutin ikut doa pagi dan mendengarkan lagu Om Erastus di setiap mau tidur. Saya merasa terberkati dan diubahkan. Saya rindu, bahkan sangat rindu punya hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Bahkan totalitas sama Tuhan. Saya pengen fokus sama Tuhan dan memperbaiki diri saya. Saat ini saya bingung mencari komunitas yang benar-benar bisa menuntun saya untuk lebih dekat sama Tuhan. Saya pengen ikut Home Nusantara Om, tapi saya berdomisili di Solo. Saya mohon arahannya Om. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Om Eras. Kamu akan diarahkan nak. Kamu akan diarahkan oleh kami. Pasti dihubungi lalu diarahkan. Oke? Kalau kamu tertarik sekolah teologi, Om Eras tangannya terbuka. Ya, memeluk kamu masuk ke STT Ekumeni. Oke, terus. Selanjutnya perempuan 67 tahun, belum menikah, Sumatera Selatan. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono. Saya ada keponakan berumur 30 tahun. Dulu keponakan saya pernah pergi ke tempat dukun. Terus dia pernah memakan sesajenan dan badan menjadi sangat kurus setelah dari dukun tersebut. Sekarang di telinganya kedengaran suara dari dukun, sehingga keponakan saya saat ini tidak pernah makan nasi, hanya makan nanas dan cabai hijau. Saat ini dia berada di Jakarta sendirian. Mohon bantuan doanya biar terlepas dari dukun. Pak Erastus boleh tidak saya minta buku dan lagu-lagunya? Saya baru lihat di YouTube Pak Erastus dalam bulan September tahun 2023. Oke, baru saja ya. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Pendeta Erastus Sabdono, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti ini diperhatikan ya. Diberikan buku lagu-lagu kita, lalu wanita ini juga ditelepon, nanti minta tim pelepasan untuk melayani. Dia rasanya ada kuasa gelapan. Iya Pak. Nanti tim pelepasan, kalau dia di Jakarta, sehingga bisa dihubungi. Iya betul. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 40 tahun menikah di Jawa Timur. Shalom tim Abam dan Bapak Erastus Sabdono yang saya cintai. Perkenalkan, saya seorang ibu dari 3 anak, umur 40 tahun dan seorang mualaf. Di sini saya ingin bersaksi. Saya berterima kasih dengan YouTube Truth ID dan Suara Kebenaran yang telah mengubah mindset saya tentang keselamatan. Saya mengenal Suara Kebenaran semenjak 2017. Saya sangat dikuatkan dan diubahkan dengan firman Tuhan yang sering saya dengar. Walaupun saya secara diam-diam berdoa mengikuti doa pagi, bahkan mengikuti waski, karena suami saya menikah lagi jadi jarang di rumah. Puji Tuhan, dengan ada masalah itu saya semakin intim dengan Tuhan. Sakit hati saya sudah terobati dan saya dapat mengampuni suami saya. Saya bergaul dengan Tuhan seperti yang diajarkan Bapak Erastus untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah, bahkan lebih banyak diam. Saya sering memuji lagu-lagu Pak Erastus yang syairnya bisa meneteskan air mata.
Saya sering mendoakan Bapak dalam pelayanan menyuarakan kebenaran, logos tentang langit baru dan bumi yang baru. Doakan ya Pak Erastus agar ada pemulihan dan keluarga saya diselamatkan. Saya berpesan jangan dibalas lewat WA ini karena setelah saya menulis akan saya hapus biar tidak ketahuan suami saya. Terima kasih Pak Erastus. Kamu masih punya keluarga, kami keluargamu. Kalau ada apa-apa hubungi kami. Dan saya mau sampaikan satu kalimat. Kamu tidak akan dipermalukan. Kamu akan dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan pembelaannya atas kamu nyata-nyata di depan suami dan keluarga suami, bahkan dari keluargamu sendiri, keluarga besar. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 27 tahun belum menikah, Tangerang. Mau tanya Pak, saya lagi menjalani hubungan dengan seorang laki-laki Pak. Tapi saya menilai dia kalau ke keluargaku dia perhitungan. Tapi kalau ke keluarga dia royal Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Ini firasat bahwa kamu jangan menikah dengan pria model ini. Kalau dia menikah dengan kamu, dia harus menikah dengan keluargamu. Artinya seluruh tanggung jawab hidupmu, yaitu keluargamu juga harus dipikul bersama. Pria seperti ini egois. Kamu pikir masak-masak, matang-matang, dan kalau saya jadi kamu, saya tidak akan menikah dengan pria yang hanya peduli keluarganya sendiri. Hanya pertanyaan saya, bagaimana kamu tahu terhadap keluarganya dia royal, terhadap keluargamu tidak, sedang kamu belum menikah? Jelas karena belum menikah, dia belum bisa buat apa-apa. Apa yang kamu tuntut? Tapi kalau benar-benar dia tidak peduli keluarga kamu, ya jangan menikah dengan orang seperti ini. Tapi kamu harus memperkarakan dulu mengapa dia tidak memperdulikan keluarga kamu, karena memang belum jadi pasanganmu. Ya, itu ya, paham ya? Oke, cukup, teruskan. Selanjutnya perempuan 34 tahun menikah, Tangerang. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya, apakah pelepasan bisa terjadi saat orangnya sudah meninggal? Jadi ceritanya begini Pak, II atau tante saya meninggal pada 20 November 2023. Sebelum beliau meninggal, saya dan suami sering menyelipkan beliau dalam doa apabila ada keterikatan atau sakit yang tidak wajar. Mohon dilepaskan Tuhan dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Singkat cerita, beliau meninggal tanpa ada yang tahu kapan beliau menghembuskan nafas terakhir. Dari malam dia tiada, saya selalu berdoa kepada Tuhan agar dosa dan kesalahan beliau di masa hidupnya mohon dimaafkan dan dilapangkan jalannya. Sampai pada hari ke-10, jam 2.15 malam, saya terbangun untuk buang air kecil. Setelah saya kembali ke tempat tidur, badan saya merinding drastis, Pak. Saya panggil-panggil suami saya minta tolong, tapi dia tidak mendengar. Mulut saya seperti bungkam, tapi berteriak. Kalau orang duniawi bilangnya rep-repan. Nah, lalu tiba-tiba di penglihatan, sebenarnya saya ragu ini antara penglihatan atau mimpi. Saya ada di suatu ruangan kecil yang isinya II saya sedang terikat di bangku sambil meronta-ronta kesakitan. Lalu saya berkata kepada II kenapa? Sakit ya II mau pelepasan. Lalu II saya hanya melihat saya dan menganggukkan kepalanya. Lalu saya bilang lagi, tenang ya akan bantu pelepasan. Lalu di situ saya bernyanyi. Tetapi pada saat saya menyanyi, ada suara yang berkata, kamu tidak bisa sendiri. Kamu harus panggil orang lain. Saya celingak-celinguk, tidak ada orangnya. Lalu saya berlari keluar ruangan untuk memanggil orang-orang lainnya. Pada saat saya ingin kembali ke dalam ruangan, saya bertemu dengan 5 saudara saya. Tapi anehnya di dalam ruangan itu tidak semua orang bisa masuk dan saya tidak bisa melihat siapa saja yang bernyanyi bersama saya dan bermain musik di ruangan itu. Kami menaikkan pujian dan penyembahan. II saya terus merontak kesakitan. Lalu tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi ruangan putih yang bersinar. II saya berdiri, lalu saya berkata, II dah sembuh ya Lagi II saya tidak bersuara, dia hanya mengangguk dan tersenyum. Lalu berbalik badan dan menghilang. Seketika itu saya membuka mata saya, lalu saya berdoa dengan nafas yang terengah-engah.
agar anak yang dalam kandungan saya jangan sampai memiliki kelebihan seperti indigo kalau bahasa trennya. Jujur Pak, saya takut sekali karena kondisi saya sedang hamil anak kedua. Anak pertama saya meninggal dalam kandungan saat usia kandungan 8 bulan. Rasa sedihnya belum hilang. Tapi 8 bulan kemudian saya hamil lagi anak kedua. Jadi menurut Pak Eras, apakah arti mimpi dan atau penglihatan saya itu Pak? Jujur saya bingung sekali, ingin bertanya tapi malu. Sampai akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya karena support suami saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kita sudah tidak perlu dan tepatnya tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Tetapi ketika kamu meninggal, menit-menit terakhir tidak tahu bukan? Kan tahunya sudah meninggal. Menit-menit terakhir apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi kalau pada waktu itu kamu sudah berdoa bukan? Sudah berdoa, itu bukan tidak mungkin kamu minta ampun lalu membuat penyelesaian dengan Tuhan secara pribadi. Dan hal itu bisa dimunculkan di dalam mimpi tadi. Bisa saja begitu. Rasanya lebih dekat di situ daripada pengertian yang lain. Namun saran saya, serahkan semua kembali kepada Tuhan. Kelihatannya mimpi itu positif, ya, karena I-nya akhirnya terlepas kan. Ya, bisa saja itu menggambarkan peristiwa sebelum I-mu meninggal dunia. Oke? Nah, yang penting sekarang kamu jaga kesehatan, jangan stres supaya kamu bisa melahirkan anak dan memiliki anak yang perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah dan menghuni kerajaan surga. Sejak kamu mendengar jawaban saya, finish. Sudah jangan pikirkan I-mu lagi. Rasanya mimpi kamu itu positif. Oke, teruskan. Selanjutnya, pria 17 tahun belum menikah Sulawesi Tengah. Pertama, bagaimanakah prinsip penggunaan hukum LOA, ya, Law of Attraction, atau tarik-menarik secara alkitabiah? Apakah itu mengarah kepada berhala, yang dimana konsep hukum ini mengarah ke alam semesta, meditasi atau manifestasi, dan berasumsi seolah-olah itu sudah terjadi? Banyak orang Kristen yang menyatakan ini berlaku dan mengatasnamakan Alkitab seperti Yakobus 5:16 dan Filipi 4 ayat 8. Coba baca Yakobus 5:16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ya, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita tidak boleh terjebak dalam yang namanya positive thinking yang tidak berdasarkan Alkitab. Law of Attraction itu kan hukum tarik-menarik, seakan-akan kita bisa menarik sesuatu yang kita harapkan, dan itu dari alam semesta. Saya tidak menganjurkan Anda mengikuti prinsip ini. Karena prinsip yang benar adalah bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki atau kita minta. Jadi bukan meng-create satu keinginan lalu kita memintanya atau mengimani untuk bisa memperolehnya. Ya, itu salah. Jadi mintalah apa yang kusediakan kepadamu. Kira-kira Tuhan bicara begitu. Bukan mintalah apa yang kau inginkan. Tapi kalau di Alkitab mengatakan minta apa saja yang kamu kehendaki, dalam namaku Bapa akan memberikan. Tapi jangan lupa ayat di sekitarnya. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Tinggal dalam Tuhan dulu, mengerti kehendak Tuhan, baru meminta apa yang Tuhan kehendaki untuk kita minta. Oke? Law of Attraction tidak bisa digunakan. Tidak bisa dipakai dalam berinteraksi dengan Allah.
Ya, kalau prinsipnya berurusan dengan Allah adalah not my will but thy will be done. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Oke, teruskan. Yang kedua, apakah roh jahat atau setan benci dengan Kristus? Ada lukisan Kristus di rumah saya. Setiap hari saya melihatnya. Tetapi lukisan itu seperti mempunyai jiwa yang terkurung, seperti melirik dan mengikuti saya. Suatu ketika saya keluar untuk buang air saat dini hari, lukisan itu jatuh dengan suara kuat, seperti terpental jauh. Terdengar benturan beberapa kali, namun lukisannya hanya jatuh di situ saja. Jika itu lukisan biasa, tidak apa-apa. Ini lukisan Kristus Yesus. Ini tidak bisa saya jawab. Karena ini peristiwa yang saya tidak mendengar dan tidak hadir di situ. Tetapi saya bisa memberikan catatan. Mengapa lukisan itu jatuh? Apakah pakunya kurang kuat? Atau sebenarnya kuat? Tapi jatuh, berarti ada unsur kuasa gelap. Nah, yang kamu saksikan, ini umur 17 tahun ya. Kamu lihat foto sepertinya ngelihat kamu terus. Ya banyak foto manusia juga begitu, banyak foto-foto, gambar-gambar kalau kita lihat seakan-akan mengikuti kita. Jadi jangan kita berprasangka bahwa foto itu ada mengandung kuasa gelap. Walau kenyataannya, tentu saya pernah mendoakan orang yang ada lukisan yang memuat kuasa gelap. Tapi jangan berprasangka. Yang kamu lakukan sekarang adalah jangan anggap itu masalah besar. Kalau itu benar-benar masalah besar, Tuhan akan berbicara. Ini baru satu kali ya, lukisan jatuh ya. Coba, apakah ada fenomena lain setelah ini? Misalnya jatuh lagi atau tiba-tiba foto itu miring. Jika itu terjadi berarti ada unsur kuasa gelapnya. Oke, teruskan. Selanjutnya, perempuan 29 tahun menikah di Jawa Tengah. Pak, saya mau sedikit cerita dan bertanya. Sebelum saya menikah secara sah agama dan negara, saya mendapatkan kabar calon suami saya selingkuh. Karena telanjur sudah siap semuanya, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan selama 4 tahun saya baru dikarunia seorang anak, dan saat posisi saya melahirkan, suami saya selingkuh, sehingga tanggung jawab sepenuhnya menjadi saya yang tanggung. Setelah itu saya diminta untuk resign karena berbagai pertimbangan. Akhirnya saya ikuti untuk resign. Setelah itu saya hamil lagi. Usia kandungan saya saat ini 7 bulan dan saya mendapati suami saya selingkuh dan sudah 2 kali dengan orang yang sama. Pertanyaan saya, apa boleh dengan keadaan saya saat ini untuk mengajukan cerai? Dengan pertimbangan yang mungkin saya sudah pasrah. Untuk terakhir, sikap tanggung jawab dan perubahan selama ini yang tidak ada niat sama sekali dari suami saya. Malah saya diancam bahwa suami saya mau mengikuti gereja satanik. Itu pun sudah buat saya syok akan hal tersebut. Yang saya pikir keselamatan anak-anak saya nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mestinya waktu kamu pertama mendengar bahwa suamimu selingkuh, calon suami ya, sedang kamu mau menikah, kamu batalkan pernikahan itu. Resiko menikah dengan laki-laki macam ini. Tapi sekarang sudah ya terlanjur. Saran saya, kamu jangan cerai demi anak-anak. Dan kamu jangan berpikir keadaan ini akan berlangsung terus. Keadaan ini akan berhenti. Jadi kamu bersiap-siap menghadapi segala situasi. Kalau tiba-tiba suamimu sakit, tidak bisa bangun, kecelakaan meninggal dunia, ditangkap polisi karena satu dan lain hal, masuk penjara, dan lain sebagainya bisa terjadi. Tidak kita doakan. Tapi percayalah kamu akan dibela Tuhan. Jadi lebih baik kamu gantung hal ini. Karena kamu lagi hamil ya. Aduh, saya sedih. Iya sedih, dengar begini. Saya mau mengatakan satu kalimat tadi itu, suamimu jahat. Tapi Tuhan mencintai orang yang jahat, yang mau bertobat. Jadi beri kesempatan dia bertobat. Oke? Saran saya, kamu bertahan, kamu akan kuat. Ikuti saya, ikut doa pagi, ikut dengar khutbah, kamu akan kuat. Jangan berpikir ini akan berlarut-larut ya, pasti ada ujungnya. Tuhan pasti bela kamu.
Kamu tunggu. Tuhan pasti bertindak. Pasti kamu tunggu. Ya. Bisa tidak dalam waktu lama, bisa dalam waktu dekat. Oke. Kamu harus sabar. Yang penting kau bisa melewati dari hari ke hari. Kamu harus kuat, kamu senangkan hatimu dengan Tuhan, karena anak dalam kandunganmu supaya tidak bermasalah. Kalau kamu stres, anakmu akan ikut menanggung atau memikul keadaan kejiwaan. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 31 tahun menikah di Riau. Apakah saya salah, Pak, untuk menjalin hubungan yang baik lagi dengan adik saya? Ada perselisihan antara saya, suami saya, adik saya, dan suaminya. Adik saya menuduh kami yang menghancurkan rumah tangganya. Mereka pergi ke orang pintar, dan itu jawabannya. Padahal kami tidak pernah melakukan hal apapun untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Ya, itu fitnah. Setan membuat fitnah. Berarti kamu anak Tuhan yang baik. Kalau kamu anak Tuhan yang jahat, kamu tidak perlu difitnah. Kamu berarti ada di track, di jalur yang benar. Terus. Dan 2 minggu ini saya dan adik saya sudah baikan. Meskipun adik saya belum minta maaf kepada saya. Tidak perlu. Kamu jangan mengharapkan dia minta maaf, tapi tunjukkan bahwa kamu manusia yang unggul, yang luhur. Sehingga tuduhan itu nanti akan gugur. Terus. Saya hanya ingat firman Tuhan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain siapapun itu. Karena Bapa di sorga juga memaafkan kesalahan kita. Tetapi suami saya melarang saya, Pak. Karena suami saya masih sakit hati dengan tuduhan mereka. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya bingung. Saat ini hubungan saya dengan suami jadi panas karena masalah ini, Pak. Terima kasih, Pak Eras. Kamu menjaga hubungan dengan adik kamu, jangan terang-terangan di depan suami. Kamu membangun hubungan di belakang. Ya, backstreet lah istilahnya. Sementara backstreet demi keutuhan rumah tanggamu sendiri, itu masalahnya. Ya, oke. Sekarang terakhir satu lagi. Oh, baik, Pak. Laki-laki 45 tahun menikah Tasikmalaya. Shalom Pak Erastus, selamat pagi. Mau bertanya tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sebetulnya hadir ke dunia itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus atau sesudah? Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi sudah ada sebelum dunia dijadikan juga sudah ada. Oke, terus. Bila kita mempercayai sesudah kedatangan Tuhan Yesus, mengapa orang-orang suka mengutip ayat-ayat di Perjanjian Lama? Kan tidak semua ayat itu adalah firman Tuhan. Tetapi ada yang berisi sejarah dan puisi-puisi Nabi. Berbeda dengan Paulus, karena Roh Kudus yang berbicara. Cara Roh Kudus bekerja di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru beda. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu mendiami orang percaya untuk membawa orang percaya menjadi sempurna. Seperti Bapa serupa dengan Yesus. Tetapi Roh Kudus bekerja di Perjanjian Lama, mengawal, melindungi, menuntun bangsa Israel untuk bisa eksis, tetap ada sampai Mesias dilahirkan. Terus. Mohon bimbingannya Pak Erastus, karena yang saya pahami firman Tuhan itu tidak ada yang bertentangan. Apakah pengetahuan saya yang salah atau beberapa orang yang salah dalam berkhotbah? Sehingga sebagian orang selalu berkhotbah mengutip atau memakai ayat untuk tujuannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak tahu yang dikutip itu ayat mana yang terkait dengan Roh Kudus. Tetapi memang tidak bisa dibantah ya. Banyak pendeta atau pengkhotbah mengutip ayat keluar dari konteksnya. Saya harap kamu dengarkan khotbah saya di Truth ID. Kamu akan memiliki kecerdasan rohani untuk bisa membedakan khotbah yang benar dan yang tidak. Demikian episode 868, sampai bertemu di episode 869. Tuhan memberkati.